Sintayong beri jalan 4 pemain comeback. 4 pemain comeback ke Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday pada November tahun 2024. Keempatnya yaitu Justin Hubner, Yaakob Sayuri, Yan Sayuri, dan Ramadan Sananta. Hubner, Yaakob, Yance, dan Sananta kembali masuk skuad Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia Grup C. Hubner terakhir membela Timnas Indonesia melawan Australia pada 10 September tahun 2024. Dia absen kontra Bahrain pada 10 Oktober tahun 2024 dan Cina pada 15 Oktober tahun 2024 lantaran cedera. Sedangkan Yaakob dan Yan sebenarnya dipanggil Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi pada 5 September tahun 2024 dan Australia. Namun keduanya dicoret akibat cedera. Keduanya tidak dipanggil saat Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 menghadapi Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Ramadan Sananta juga kembali mendapatkan kesempatan kembali ke Timnas Indonesia. Striker Persis Solo itu tidak dilirik untuk melawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia bakal melakoni 2 pertandingan kandang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia Grup C pada November tahun 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang lebih dulu. Partai itu bakal berlangsung pada 15 November tahun 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. 4 hari kemudian, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi. Laga ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C itu juga akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Daftar 27 pemain Timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Daftar lengkap pemain Timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Sintayong memanggil 27 pemain ke Timnas Indonesia untuk menyambut 2 pertandingan tersebut. Nama-nama populer tetap dapat panggilan dari sang pelatih. Martin Paes Jaidze dan Tom Hai bakal memperkuat Timnas Indonesia. Selama ini, peran mereka sangat penting untuk skuad Garuda. Bek tengah Justin Hubner juga kembali dapat panggilan. Pada kesempatan sebelumnya, saat Indonesia berjumpa Bahrain dan Cina, Hubner tidak mendapat panggilan. Hubner harus absen karena cedera. Sementara itu, beberapa pemain tidak dapat panggilan karena cedera. 2 pemain Persebaya Surabaya, Hernando Ari dan Malik Rizaldi, masuk dalam daftar pemain yang tidak dipanggil. Mereka mengalami cedera pada 2 lawan PSM Makassar. Selain 2 Persebaya Surabaya, Asnawi Mangkualam juga tidak dapat panggilan ke Timnas Indonesia. Sang kapten mengalami cedera saat membela Port FC. Asnawi butuh waktu beberapa pekan untuk pulih dari cedera. Absennya Asnawi membuat Yaakob Sayuri dapat panggilan ke Timnas Indonesia lagi. Yaakob merupakan andalan di sektor kanan skuad Garuda di Piala Asia 2023 lalu. Namun, dia sempat cedera sehingga harus absen dari Timnas Indonesia. Bersamaan dengan Yaakob Sayuri, saudara kembarnya, Yan Sayuri, juga mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Yan Sayuri cukup sering dapat panggilan ke Timnas Indonesia, tetapi minim menit bermain karena cedera. Selain duo Sayuri, Ramadan Sananta juga masuk dalam skuad Timnas Indonesia. Pemain Persis Solo itu menggantikan peran Dimas Drajat yang mengalami cedera bersama Persik Bandung. Ambisi Indra Syafri bawa Indonesia lolos Piala Dunia U20. Indra Syafri punya target tinggi sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Setelah lolos ke Piala Asia U20 2025, Indra Syafri ingin membawa Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Dunia U20 2025. Indonesia telah mengamankan 1 tempat di putaran final Piala Asia U20 2025. Don Tri Pamungkas dan kolega lolos lewat babak kualifikasi. Indonesia sukses menjadi juara grup F pada babak kualifikasi. Piala Asia U20 akan digelar di Cina pada 2 hingga 23 Februari tahun 2025 nanti. Ajang ini juga akan menjadi babak kualifikasi untuk tampil di Piala Dunia U20 tahun 2025. Nantinya, 4 tim yang melaju ke babak semifinal Piala Asia U20 akan otomatis lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2025. Jadi,
Jika ingin bermain di Piala Dunia U20 tahun 2025, Garuda Muda harus lolos semifinal. Target lolos Piala Asia U20 tahun 2025 sudah dicapai Indra Syafri. Kini, ex-pelatih Bali United itu memasang target lebih tinggi. Dia ingin membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2025 di Chile nanti. Sesuai dengan arahan Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, kami diminta untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin menuju Piala Asia dan untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia, ucap Indra Syafri. Keseriusan Indra Syafri menyiapkan tim untuk Piala Asia U20 tahun 2025 bisa terlihat. Pada November tahun 2024 ini, Indra Syafri sudah mengumpulkan pemain. 33 pemain dipanggil untuk pemusatan latihan di Bali. Nantinya, Indra Syafri juga bakal membawa tim ini untuk pemusatan latihan di Jepang. Selain berlatih, Garuda Muda juga bakal memainkan beberapa laga uji coba selama di Jepang. Skuad Timnas Indonesia berkumpul H5 jelang laga vs Jepang. Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pemain Timnas Indonesia akan dikumpulkan pada H5 sebelum pertandingan. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut, jika para pemain hanya akan dilatih strategi dalam pertandingan, tidak ada pelatihan lainnya karena para pemain dinilai sudah profesional. Saya rasakan pemain kita semua profesional. Mereka bermain di klub-klub profesional juga, levelnya sudah tinggi juga. Tidak ada TCR, jadi tidak akan ada yang mengganggu liga. LHB tidak diganggu, apapun tidak diganggu, ucap Arya Sinulinga, melansir Detik Sport, Jumat 1 November 2024. Dipanggil mungkin H5 atau mungkin H4 sampai di Indonesia. Dan mereka cukup dengan latihan-latihan strategi, habis itu sudah bisa ikut langsung tanding. Jadi kami sudah menyiapkan semua juga, imbuhnya. Arya memastikan pihaknya akan memberikan pelayanan terbaik kepada tim tamu. Laga melawan Jepang ini akan menjadi pembuktian jika Indonesia akan bersikap baik kepada tamu. Setelah melawan Jepang, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi pada 19 November. Jika berjalan lancar, PSSI akan terus mengupayakan laga kandang melawan Bahrain untuk tetap digelar di Indonesia. Untuk tamu kita pasti bikin baik. Kan tahu ya Indonesia itu kan sangat baik dalam menjamu tamu. Bagaimana supaya nanti Jepang, kemudian Arab Saudi juga nyaman di Indonesia, itu yang akan kami usahakan, jelas Arya.